ready, sound ready, 3, 2, 1, action. The Trauma Code merupakan drama medis yang menceritakan tentang membangun dan meningkatkan pusat trauma di Rumah Sakit Universitas Hanguk agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang mengalami kritis. Cerita ini dimulai saat Kang Myung-hee menyadari bahwa pusat trauma itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, ia mendukung sistem peningkatan pusat trauma agar lebih efektif. Saat mulai bekerja, Kang Hyuk mengalami berbagai masalah, seperti keterbatasannya fasilitas, kurangnya tenaga medis, dan kurangnya dukungan dari pihak rumah sakit. Namun, akibat dari kerjasama tim, kerja keras, dan pemimpin yang kuat, Kang Hyuk mampu mengubah kondisi menjadi lebih baik dan menyelamatkan banyak nyawa. Let a nigga Brad Pitt, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. Nah, konflik ini bermula dari kepala perencanaan rumah sakit, yaitu Hong Jae-hoon, yang menilai bahwa pusat trauma ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak memberi cukup keuntungan bagi rumah sakit. Dan juga dokter bedah senior, yaitu Han Yoo-rim, juga ikut nih di tim si Hong Jae-hoon ini, karena ia memiliki pandangan yang sama dengan Hong Jae-hoon, yaitu pusat trauma ini mengambil cukup banyak sumber daya rumah sakit. Nah, sebenarnya banyak nih konflik-konflik yang bisa kita lihat di dalam drama ini. Tetapi konflik utamanya yaitu perjuangan Dr. Baek Kang Hyuk untuk mengembangkan pusat trauma di Rumah Sakit Universitas Hanguk atas perintah langsung dari Menteri Kesehatan Korea Selatan, yaitu Kang Myung-hee. Nah, yang pertama itu ada Dr. Baek Kang Hyuk. Nah, Baek Kang Hyuk memiliki gaya kepemimpinan yang transformasional dan situasional. Ia memiliki visi yang jelas, mampu menginspirasi tim, dan membawa perubahan besar bagi organisasi. Ia juga mampu mengambil keputusan dengan cepat dan menyesuaikan tindakannya dengan situasi yang dihadapinya. Nah, yang kedua ada Menteri Kesehatan Korea Selatan, yaitu Kang Myung-hee. Nah, Kang Myung-hee ini memiliki gaya kepemimpinan yang strategis karena ia berfokus pada mengembangkan sistem kesehatan dengan jangka panjang dan berusaha menciptakan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Nah, yang ketiga ada direktur rumah sakit, yaitu Choi Ja-eun. Choi Ja-eun memiliki gaya kepemimpinan yang strategis juga karena ia harus mempertimbangkan segala kepentingan untuk menjaga keberlangsungan rumah sakit. Nah, yang keempat ada kepala perencanaan rumah sakit, Hong Jae-hoon. Hong Jae-hoon memiliki gaya kepemimpinan yang transaksional karena ia berorientasi pada aturan, efisiensi anggaran, target, dan hasil kerja organisasi. Nah, yang terakhir ada dokter bedah senior Han Yoo-rim. Han Yoo-rim memiliki gaya kepemimpinan yang task-oriented leadership karena ia berfokus pada pencapaian target dan pencapaian departemennya. Yang pertama, Baek Kang Hyuk. Pada awalnya, anggota tim itu meragukan gaya kepemimpinan Baek Kang Hyuk yang tegas dan berbeda dari kebiasaan rumah sakit. Tetapi, setelah keberhasilan Baek Kang Hyuk dalam menyelamatkan pasien, mereka mulai menghormati, mempercayai, dan mengikuti arahan dari Baek Kang Hyuk. Yang kedua, Kang Myung-hee. Kepemimpinan strategis Kang Myung-hee ini dapat dukungan karena dianggap mampu membawa perubahan positif bagi sistem kesehatan. Selanjutnya, Yang Jae-won. Yang Jae-won ini mendapatkan respon positif dari rekan-rekannya karena terbuka terhadap masukan dan mampu bekerja sama dengan baik. Berikutnya, Chon Jang-mi. Chon Jang-mi ini dihormati karena mampu menjaga hubungan baik antar anggota tim dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Sebaliknya, Han Jung-hoon sering menerima penolakan karena dianggap terlalu berfokus pada anggaran dibandingkan kebutuhan pasien.
Selanjutnya ada Han Yurim. Han Yurim ini dihormati karena kompetensinya, tetapi pada awalnya dia dianggap terlalu fokus terhadap pada kepentingan departemennya sendiri. Sementara itu An Jung Hon mendapatkan kepercayaan dari timnya karena mampu mengambil keputusan pada situasi darurat. Selanjutnya, situasi penggunaan gaya kepemimpinan. Yang pertama, Baek Kang-hyuk. Baek Kang-hyuk ini menggunakan gaya transformasional ketika berusaha mengubah sistem kerja pusat dan membangun semangat anggota tim. Ia juga menggunakan gaya situasional saat menghadapi pasien dalam keadaan kritis yang membutuhkan keputusan cepat. Selanjutnya, Kang Myung-hee. Kang Myung-hee ini menggunakan gaya strategis ketika merancang kebijakan pengembangan pusat untuk jangka panjang. Kemudian, Yang Jae-won menggunakan gaya demokratis saat bekerja sama dengan anggota tim dalam menangani pasien. Berikutnya ada Chong Jang-mi. Chong Jang-mi ini menggunakan gaya relationship oriented ketika menjaga komunikasi dan menyelesaikan konflik antar anggota tim. Selanjutnya, Hong Jae-hoon. Hong Jae-hoon ini menggunakan gaya transaksional ketika mengelola anggaran dan mengevaluasi efisiensi organisasi. Selanjutnya, Choi Jo-eun. Choi Jo-eun ini menggunakan gaya task oriented ketika harus menyeimbangkan kebutuhan pasien dengan kondisi keuangan rumah sakit. Selanjutnya, Han Yurim. Han Yurim ini menggunakan gaya task oriented saat mengejar target dan memastikan kinerja departemennya tetap optimal. Selanjutnya, An Jung Hon. An Jung Hon ini menggunakan gaya situasional ketika memimpin proses evakuasi pasien dalam kondisi darurat yang tidak menentu. Sementara itu, Park Gyeong-won dan Son Wang menunjukkan expert leadership saat memberikan arahan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Nah, secara keseluruhan, di dalam drama The Trauma Code, Heroes on Call menunjukkan bahwa pemimpin merupakan salah satu aspek penting dalam perubahan di organisasi. Nah, gaya-gaya kepemimpinan yang terlihat di dalam drama ini yaitu ada transformasional, strategis, transaksional, dan task-oriented leadership. Dari berbagai konflik dan tokoh yang ada di dalam drama ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada pemimpinnya saja, tetapi bergantung juga pada kerjasama anggota tim yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik dan menyelamatkan nyawa manusia. Film Hunter Killer bercerita tentang misi penyelamatan yang dipimpin oleh Kapten Jogles dalam menyelamatkan kapal selam milik Amerika yang tiba-tiba menghilang di perairan Rusia. Nah, saat yang sama, Rusia juga sedang mengalami kudeta yang membuat hubungan dengan Amerika itu semakin memanas. Nah, karena kondisi itulah, Kapten Jogles dan timnya harus menjalankan misi yang sangat beresiko dan berbahaya, yaitu menyelamatkan Presiden Zakharin atau Presiden Rusia dan mencegah terjadinya peperangan di antara Rusia dan Amerika. Nah, tokoh utama dalam film ini adalah Kapten Jogles. Dia memimpin kapal selam milik Amerika yaitu USS Arkansas dan bertanggung jawab atas keseluruhan misi. Selain itu, ada juga Bill Beeman yang memimpin tim Navy SEAL dalam operasi penyelamatan di darat. Ada juga petinggi militer dan penasihat keamanan yang bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan memutuskan keputusan penting. Sedangkan Presiden Zakharin adalah presiden dari Rusia yang harus diselamatkan. Sementara itu, Dmitry Durov adalah tokoh yang memicu konflik aksi kudeta. Nah, konflik utama film ini berawal dari kudeta terhadap Presiden Zakharin yang membuat hubungan Amerika dan Rusia itu semakin menegangkan. Selain menghadapi ancaman perang, para pemimpin juga harus menentukan keputusan terbaik. Apakah harus menggunakan kekuatan militer atau menggunakan jalan damai. Nah, di sisi lain, Jogles dan timnya harus menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan misi, mulai dari ancaman perang, ancaman musuh, informasi yang terbatas, dan tekanan waktu yang membuat situasi menjadi lebih menegangkan.
Nah, di dalam film ini ada beberapa pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu ada Jogles. Nah, dia itu pemimpin yang situasional dan demokratis. Contohnya, yaitu memimpin secara langsung ke lapangan dan fleksibel dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu ada Bill Biman. Nah, dia itu pemimpin yang situasional dan demokratis. Ia mampu kolaboratif, tetapi tetap tegas dalam kondisi darurat. Selanjutnya itu ada Laksamana Charles Donegan dan Laksamana muda John Fish. Jadi mereka ini menerapkan gaya kepemimpinan yang birokratis. Jadi itu keputusannya itu berdasarkan rantai komando dan aturan yang ketat untuk menghindari kesalahan yang strategis. Nah, selanjutnya ada Jan Norvis. Nah, gaya kepemimpinan yang digunakan merupakan gaya kepemimpinan yang partisipasif karena ia mampu memberikan saran serta analisis untuk memberi arah kebijakan. Nah, sebaliknya itu ada Dmitry Durov. Jadi, gaya kepemimpinan yang digunakan merupakan gaya kepemimpinan yang otoriter. Jadi, semua keputusan itu berada di tangan dia tanpa memikirkan keselamatan dan pendapat orang lain yang justru malah memperburuk konflik. Nah, yang pertama itu ada Kapten Jogles. Nah, gaya kepemimpinan yang digunakannya ini merupakan gaya kepemimpinan demokratis. Dia mendengarkan masukan dari awak kapal ketika mengambil keputusan penting. Jadi, gaya kepemimpinannya ini membuat tim itu lebih percaya dan siap menghadapi dalam situasi berbahaya. Nah, yang kedua ada Kapten Bill Biman. Nah, ini merupakan gaya kepemimpinan yang demokratis dan situasional. Jadi ia ini melibatkan timnya untuk dalam mengambil keputusan. Jadi bukan hanya itu, dia juga cepat, tegas, serta kalau misalnya ada situasi yang berbahaya, dia mampu berpikir kritis di lapangan tersebut. Ada Charles Donegan dan John Fish. Nah, mereka berdua ini tuh memiliki gaya kepemimpinan yang birokratis karena berbasis aturan dan struktur militer. Ada Jan Norvis. Nah, dia itu menerapkan kepemimpinan yang partisipatif karena dia itu selalu memberikan saran dalam mengambil keputusan yang strategis. Nah, yang kelima ada Dmitry Durov. Jadi dia itu menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Jadi dia mengendalikan kekuasaan secara sepihak. Nah, jadi yang keenam, yang terakhir ada Sergei Andropov. Jadi dia itu menerapkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif serta situasional karena dia memilih kerjasama lintas pihak demi tujuan damai. Jadi respon bawahan dan pengikut. Nah, respon bawahan terhadap Kapten Jogles ini awalnya mereka tuh ragu akan kepemimpinan Kapten Jogles. Namun setelah adanya ancaman dari arah musuh yang menyerang kapal selam mereka, di situ membuat Kapten Jogles itu mengambil keputusan yang tepat dan mempertimbangkannya kepada bawahannya. Dan semenjak itu, bawahannya mulai percaya dan yakin bahwa kepemimpinan Jogles ini mulai bisa buat ngatur strategi dalam melawan musuh. Nah, selanjutnya itu ada Bill Biman. Nah, di mana ini tim Navy SEAL, yang di mana dia itu memiliki loyalitas yang tinggi karena gaya kepemimpinannya yang fleksibel dan tegas. Selanjutnya itu ada Laksamana Charles Donegan dan Laksamana muda John Fish. Ini mereka itu gaya kepemimpinannya birokratis, yang dimana sebagian bawahannya itu merasa terbatas, tapi mereka juga mengikuti karena udah memang aturan dari sistem kemiliteran yang ketatnya. Selanjutnya itu ada Menteri Pertahanan yaitu Dmitry Durov, yang dimana dia itu menimbulkan ketakutan dan perlawanan sehingga dia tidak mempertimbangkan bagaimana keselamatan dari pihak-pihak yang lain. Situasi penggunaan gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan Kapten Jogles ini adalah demokratis, yang dimana dia menyusun langkah buat menyerang lawannya atau musuhnya itu dengan mempertimbangkan atau berdiskusi dulu dengan timnya. Lalu Bill Biman ini dia gaya kepemimpinannya itu situasional, yang dimana pada saat operasi penyelamatan di wilayah musuh dia kondisinya itu berubah-ubah. Selanjutnya itu ada Laksamana Charles Donegan dan Laksamana John Fish, yang dimana sistem atau gaya kepemimpinannya itu birokratis yang berdasarkan dari
sistem kemiliteran. Selanjutnya itu ada John Norquist yang dimana dia gaya kepemimpinannya itu partisipatif. Dia memberikan analisis politik dan mengambil keputusan yang tingkat tinggi. Selanjutnya itu ada Menteri Pertahanan yaitu Dmitry Durov yang dimana gaya kepemimpinannya itu otoriter pada saat berlangsungnya kudeta. Selanjutnya ada Sergei Andropov yang dimana gaya kepemimpinannya itu berkolaboratif dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencegah perang itu terjadi. Kesimpulan dari film Hunter Killer ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah misi itu tidak hanya dilihat pada kekuatan militer aja, tetapi dilihat pada kualitas kepemimpinannya. Nah, kan kepemimpinan di film Hunter Killer ini berbeda-beda kan, ada yang demokratis, ada yang situasional, ada yang birokratis, ada yang otoriter, dan ada yang berkolaboratif. Nah, jadi dari film ini ditegaskan lagi bahwa kepemimpinan yang efektif itu bisa membangun kepercayaan, mengambil keputusan yang tepat, dan mengutamakan keselamatan bersama pada saat situasi yang krisis pada saat itu. I just had to let you know you're